Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Gunawan dengan NIM 200430026 di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancari seorang mahasiswi yang berasal dari salah satu universitas di Jambi. Sebelum kita mulai wawancara ini, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Aliana Dwi Reza. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Jambi angkatan tahun 2020 dengan prodi Pendidikan Matematika. Saya berasal dari Kota Morebun. Ya, pertanyaan pertama, saya akan menanyakan, Anda berasal dari sekolahan mana, SMA kah atau SMK? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Morebungo. Di SMA itu jurusan Anda apa? Saya mengambil jurusan IPA atau bisa disebut atau kelas saya merupakan kelas IPA 5. Ngomong-ngomong soal universitas, sewaktu Anda memasuki universitas ini, Anda menempuh jalur apa untuk memasukinya? Apakah SNPTN, SBMPTN, atau mandiri? Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya sebelum memasuki Universitas Jambi ini. Pertama, saya ikut daftar SNMPTN atau jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2020. Dan di sana saya memilih dua prodi, satu prodi pendidikan matematika di Universitas Jambi dan yang kedua adalah prodi pendidikan kimia di Universitas Jambi. Tapi rupanya saya tidak lolos seleksi itu, dan pada bulan April kemarin saya juga ikut mendaftar SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan yang tes UTBK-nya dilaksanakan pada bulan Juli atau Juni kemarin ya. Saya lupa juga. Di situ saya pilihan pertama saya yaitu prodi pendidikan matematika di Universitas Jambi, dan yang kedua adalah ilmu hukum di Universitas Jambi, dan alhamdulillah saya lolos pada pilihan pertama saya yaitu prodi pendidikan matematika di universitas ini, di Universitas Jambi. Oh, jadi sama seperti saya ya, yang masuk lewat SBMPTN juga. Ya, ngomong-ngomong soal jalur, kenapa Anda tidak masuk di jalur SNPTN? Apakah Anda kurang prestasi atau nilai Anda kurang, atau apakah ada yang lain? Di sini mungkin kegagalan saya atau tidak lolosnya saya di seleksi ini karena nilai rapor saya ini indeksnya naik turun ya, dan juga saya tidak terlalu menonjol di kelas itu, cuman di beberapa mata pelajaran saya menonjol seperti matematika tadi. Di situ mungkin keletak atau kesalahan saya. Dan yang kedua adalah saya tidak memiliki sertifikat apapun, baik itu dalam kejuaraan provinsi, nasional, kabupaten. Saya tidak mempunyai sertifikat olimpiade gitu. Mengenai sertifikat, mengenai sertifikat, kenapa Anda tidak mengikuti ekstrakurikuler tersebut? Karena kan hal tersebut dapat memudahkan Anda untuk memasuki perguruan tinggi negeri tanpa harus SBMPTN, yang dimana SBMPTN itu dilaksanakan hanya di pusat saja, yang dimana kita sebagai orang daerah harus pergi ke pusat tersebut, yang dimana pusat tersebut tidaklah dekat. Kenapa? Saya tidak mengikuti ekstrakurikuler di waktu SMA karena anggapan saya bahwa organisasi ekstrakurikuler di SMA itu tidak terlalu penting gitu. Saya lebih fokus ke mata pelajaran, dan untuk SBMPTN ini saya mendapat rupanya saya daftar jalur KIP juga. Dan alhamdulillahnya saya tidak bayar uang pendaftaran untuk jalur SBMPTN, cuman memikirkan ongkos untuk pergi tes kemarin saja. Keinginan saya untuk
kuliah itu sangat kuat dan tekad saya tuh sangat kuat untuk kuliah. Jadi untuk cuma sekedar pergi ke pusat tes UTBK itu tidak masalah lah gitu. Yang penting uang pendaftaran kuliahnya dan uang UKT saya gratis karena saya mendapatkan beasiswa jalur KIP kuliah dari pemerintah. Oh begitu. Yang mengenai SBMPTN juga, soal yang dilaksanakan di SBMPTN itu menurut Anda sulitkah atau lebih mudah atau gimana? Soal-soalnya saya rasa ya, ini pendapat saya pribadi, saya tidak tahu juga menurut yang lainnya, karena saya waktu belajar saya tidak terlalu fokus belajar waktu untuk SBMPTN ini, karena kan saya belajarnya ini menggunakan handphone, dan ketika buka HP itu saya tidak fokus untuk belajar saja, karena kadang kan masuk pesan WA atau pesan dari yang lain gitu, jadi tidak terlalu fokus untuk belajar. Dan saya rasa soal itu lumayan sulit, dan setelah saya baca soal tahun kemarinnya, menurut saya banyak yang tidak sama persis atau berbeda ya. Ya itulah menurut saya. Yang mengenai persiapan SBMPTN, persiapan apa yang Anda lakukan untuk melaksanakan SBMPTN ini? Seperti yang lainnya kan mengikuti bimbel di salah satu bimbel terkenal, atau mengikuti yang sekarang ini online, mengikuti les bimbel online. Anda mengikuti apa persiapan Anda? Saya lebih banyak membaca soal di Instagram kadang, dan aplikasi gratis belajar seperti Zenius. Saya lebih fokus ke Zenius, ikut tryout Zenius, tapi ya nilai masih di bawah rata-rata, tapi alhamdulillahnya pas waktu ujian masih lolos. Berarti usaha Anda untuk mengikuti SBMPTN ini sangat besar ya? Sebenarnya kurang maksimal. Saya ini tekadnya saja yang kuat, ingin kuliah, tapi kenyataannya waktu ingin tes baru baca buku, atau beberapa hari sebelum tes baru membuka-buka buku, dan itu menurut saya sangat tidak efektif ya bagi kalian. Misalnya bagi angkatan 2021 ini jangan ditiru, karena ini kurang optimal saya dalam belajar. Dan kalau saya rasa saya ya, kalau saya mendaftar di PTN di Jawa, mungkin saya tidak lolos dengan nilai segini, tapi ini masih Sumatera, jadi masih tidak terlalu tinggi sekali persaingannya, atau tidak terlalu ketat ini ya persaingannya, jadi masih lolos, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Sama seperti saya ketika SBMPTN itu belajar itu bisa disebut minim, karena saya belajar terkadang hanya satu hari sekali, itu pun tidak rutin. Kadang seminggu sekali saya mengikuti tryout, kadang saya lebih banyak bermainnya dibandingkan belajarnya. Tapi alhamdulillahnya saya diterima juga di SBMPTN. Mengenai matematika, kenapa Anda lebih memilih mata pelajaran matematika dibandingkan mata pelajaran lainnya, yang dimana matematika itu memiliki rumus, tata cara yang bisa disebut rumit, dibandingkan dengan mata pelajaran lain yang seperti seni budaya, yang dimana seni budaya ini akan kreativitas dari siswa, dibandingkan dengan matematika yang rumusnya sudah tetap, tidak bisa diubah-ubah lagi. Kenapa bisa begitu? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya menyukai matematika, karena saya merasa bakat saya ada di matematika ini. Dan matematika itu menantang. Saya suka ditantang, dan serta di matematika
kita tuh diajarkan untuk lebih teliti serta cermat ya dalam memecahkan suatu persoalan masalah. Nah, di situ bisa dibawa di dalam masalah kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya mengenai tempat tinggal Anda ketika Anda kuliah besok, pas sudah kuliah tatap muka 2021. Anda berencana tinggal di mana gitu? Karena kan kita kan berasal dari daerah yang dimana itu jaraknya jauh ke pusat kota, bisa sampai setengah hari untuk pergi ke sana. Ya, apakah Anda ngekos atau ada tempat keluarga atau Ya, apa? rencananya saya akan kos yang dekat dari universitas tersebut supaya tidak terlalu jauh ya jarak tempuhnya, karena kan kadang dosen tuh misalnya ada mendadak gitu, pertemuan mendadak atau apa, jadi tidak boleh bolak-balik. Tadi Anda mengatakan bahwa matematika itu bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan apakah yang bisa digunakan dalam rumus matematika tersebut? Sebenarnya bukan rumus ya, tapi di sini saya akan mengoreksi sedikit kata-kata Anda bahwa bukan kegiatan sehari-hari, tapi kehidupan sehari-hari. Contohnya saja ilmu aritmatika, di mana digunakan di dalam perdagangan ini. Pedagang bisa menghitung hasil penjualannya dari ilmu aritmatika ini, kemudian menghitung untung atau rugi yang didapat dari jumlah kembaliannya modal atau tidak. Oh, berarti matematika itu bisa juga digunakan untuk misalnya prodi saya ya, prodi akuntansi, karena kami juga menghitung tentang modal, untung dan lain-lainnya. Ya, karena MTK itu adalah dasar, merupakan materi pendidikan dasar, ilmu dasar yang digunakan di dalam kegiatan apapun. Atau Sebelum pelajaran tatap muka dimulai tahun 2021 yang direncanakan tahun 2021 akan dimulai. Pada saat ini kita kan menggunakan pelajaran online, yang dimana sistem online itu bagi beberapa orang sulit untuk dipahami atau apa gitu. Menurut Anda gimana pelajaran online ini? ya memang sulit karena kadang-kadang kan kita kan via Zoom nih. Kadang-kadang terkendala sinyal karena mati lampu, itu terkendala sinyal dan keluar masuk Zoom atau keluar masuk Google Meet, dan itu tuh materi yang disampaikan itu kadang setengah-setengah, jadi banyak yang nggak mengerti gitu. Ya, Itulah pelajaran. kendala menurut saya. Dan sistem, misalnya sistem kan kami kan di Universitas Jambi juga memakai e-learning ya. Nah, di LMS itu kadang-kadang untuk memasukkan tugas saja susah atau sulit, dan absennya kadang-kadang juga kan memerlukan 2 HP untuk presensi kami, jadi agak-agak susah. Atau bisa menggunakan laptop, agak-agak susah gitu. Teman saya sering soalnya gitu susah. Begitu. E-learning ya sama seperti Universitas Negeri Padang juga bermasalah juga terhadap e-learning, juga kadang suka error, absen nggak bisa gitu. Itu yang bersulitkan mahasiswa. Dan yang lainnya kuliah online, kalau kuliah online sangat sulit dimengerti karena itu kan bertanya juga, seperti bertanya, berdiskusi, terkadang e-learning juga error. Jadi mahasiswa susah untuk menanya, dan terkadang mahasiswa tidak bisa bertanya melalui ketikan. Dia hanya bisa menanyakan secara langsung, secara spontan apa yang ingin dia tanyakan. Kalau diketik terlebih dahulu, terkadang ide itu yang ingin ditanyakan itu lupa atau kata-katanya susah untuk diatur lagi. Seperti itu kalau saya. Ya, Bo. Tat. Ya, mengenai kuliah online lagi, mengenai tugas. Nah, tugas itu menurut Anda tugas yang diberikan oleh dosen itu sulit ataukah terlalu banyak ataukah yang lainnya gitu? Seperti yang kita ketahui, kalau kuliah ini tidak ada yang mudah ya, apalagi awal-awal semester ini. Dan tentu saja
saya rasa ini nih kayak mana sulit bagi saya, karena waktu SMA tentu ini berbeda sistemnya ya. Sistem SMA dengan sistem perkuliahan ini tentu tugas yang diberikan dosen itu tentu tingkat pemahamannya atau tingkat apanya lebih sulit lagi, jauh lebih sulit. Apalagi kan waktu online ini kita tidak ada saya yang jauh dari pusat atau saya yang jauh dari Jambi, dari Universitas Jambi itu susah mencari referensi untuk buku-buku untuk tugas, karena kan dosen itu kan kadangnya mintanya dari buku yang ini, dari sumber buku yang ini, atau dari jurnal yang ada ininya, dan itu tuh susah mencarinya kadang di Google. Begitu. Dan perpustakaan di Muara Bungo ini saya belum cek sih sebenarnya. Perpustakaan Bungo ini tidak seperti perpustakaan pusat yang lainnya ya, yang besar, yang lengkap. Perpustakaan di Bungo ini hanya sekitar bisa disebut sedang lah, menengah atau kecil, karena yang minat membaca di Muara Bungo ini sedikit, karena sudah setiap sekolahan itu sudah diberi fasilitas satu persatu, karena dari perpustakaan sekolah ya. Walaupun perkuliahan ini materi atau mata kuliah yang diajarkan itu relatif sedikit ya dibandingkan di SMA, tetapi itu tidak membuat pelajaran kuliah itu terlihat seperti mudah, karena Lebih sulit gitu. tugas yang diberi itu juga sulit karena kan namanya kuliah tentu sistem apanya lebih tinggi itu dari SMA. Gak ada lagi kita main-main itu, apalagi awal-awal semester ini itu menurut saya ya sulit. Nah, ya karena kan kalau pas SMA guru yang mencari kita, guru yang mengajar kita ke kelas. Kalau sekarang kuliah kita yang mendatangi dosen tersebut, kita yang menghubunginya, menimba ilmu dari dia, masuk ke kelas dia. Dan terkadang itu walaupun telah dibagi beberapa kelas, misalnya kelas A, kelas B, kelas C, itu pun orang di dalamnya itu belum tentu sama pada mata kuliah yang lainnya. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus banyak bersosial terhadap mahasiswa yang lain, banyak teman. Ya, misalnya bertanya-tanya ke kakak-kakak tingkat ya, gimana sih dulu tuh, atau kita bisa minta petunjuk dari mereka, gimana sih semester 1 mereka itu, gimana sih tugas-tugas mereka itu, apakah masih adakah contoh dari mereka, gimana dulu kuliahnya, ya. Apa tipsnya untuk mengerjakan tugas yang lebih Karena efisien. kalau waktu daring ini kita harus selalu online ya, atau harus selalu aktif di media sosial kita ini. Kadang-kadang Zoom itu mendadak gitu kadang-kadang kan, dan kami juga banyak waktu tambahan mata kuliah ini. Itu yang menurut saya kendala saya itu, karena ada jam tambahan, karena kami ini kan agak-agak lambat gitu ya masuk kuliahnya kemarin ini. Terkadang sampai tengah malam, sampai jam 9. Ya, mana tugas-tugas yang lain belum selesai gitu. Itulah kuliah, berbeda dengan sekolah biasa. Dan itu pun Tapi di sini kita dilatih gitu untuk mandiri, ngerjakan tugas sendiri. Karena nggak mungkin kan orang mau nunjukin tugas-tugas kita yang sebanyak itu. Tidak semua orang, dan itu pun kita baru kuliah beberapa bulan ya, di mana Ya, belum lagi sistem offline-nya kita nggak tahu karena belum pernah nyoba kan. teman-temannya juga belum tentu paham gitu bagaimana sifatnya, apakah dia mau ngasih Itu kita diajarkan untuk lebih mandiri gitu. ya. Itu pun terkadang ada kuis di e-learning itu mendadak, terkadang saat libur ada juga kuis hari Minggu pagi-pagi. Kadang itu yang membuat kita harus siap siaga di e-learning tersebut, karena jarang dosen-dosen menyampaikan bahwa ada kuis atau apa di
di e-learning. Kita harus banyak-banyak jaringan, banyak-banyak sosial dengan yang lain, banyak-banyak mencari informasi, harus siap siaga setiap saat, dan seperti saya yang lintas jurusan itu sangat sulit bagi saya, tapi saya terus berusaha ingin belajar membaca buku karena itu sebuah cita-cita saya yang saya lintas jurusan itu. Semangat mahasiswa. Mengenai sosial pertemanan di universitas tersebut, apakah banyak mahasiswa yang berasal dari daerah sama seperti kita, atau Anda lebih banyak mengenal mahasiswa dari daerah lain? Ini pertanyaannya di universitas atau di prodi saya ya? Kalau di universitas tentu banyak, saya tidak tahu juga berapa orang. Tapi kalau di prodi mungkin 10 lebih lah. 10 lebih, dan itu beberapa berasal dari SMA yang sama dengan saya. Dalam mencari teman, Anda perlu beradaptasi terhadap suatu lingkungan atau yang lainnya. Bagaimana cara Anda bisa berteman dengan orang tersebut? Atau Anda nanya kamu dari Karena mana? ini masih online, jadi kita belum tahu sifat mereka. Jadi kita kalau berteman kan cuman perkenalan, dan kadang-kadang kan saling membantu dalam tugas atau apa gitulah pertemanan kami baru, karena ini masih online, jadi nggak tahu kalau offline besok gimana. Tapi mereka ramah-ramah, alhamdulillah, mereka baik. 10 orang itu termasuk banyak lah ya. 10 orang lebih. Itu mereka beda kelas dengan saya. Yang dari Muara Bungu yang sekelas dengan saya cuma 2 orang, nggak salah. Berarti teman Anda cuma 2 orang atau? Enggak. Itu kan kita kan berteman online ini banyak loh dari daerah lain, walaupun bukan dari provinsi Jambi itu. Ya maksud saya itu tadi dari Muara Bungonya ada 2 orang misalnya di kelas saya gitu. Bertemannya itu sekedar teman, nanya ini itu, atau gimana? Ya teman yang saling mengerti lah. Misalnya ada tugas kan, teman-teman ini tugasnya apa ya hari ini, pokoknya kita itu saling menginformasikan ke yang satu ke yang lain gitu. Misalnya dosennya nyuruh tugas ini. Mereka itu ngasih informasi gitu. Pokoknya saling menginformasikan ya. Ini sangat perlu untuk kita. Pokoknya sosialisasi pada saat online ini sangat diperlukan. Kadang-kadang kan suka mendadak tuh. Berarti pertemuan itu hanya sebatas materi saja ya? Ya karena kita kan belum bertemu gitu, belum pernah saling tatap muka juga. Dan mereka ini yang dari Muara Bunga yang 2 ini beda sekolah dengan saya ya. Yang satu sekolah tadi beda kelas dengan saya. Ya, itulah beberapa pertanyaan dari saya, wawancara singkat dari saya. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa kuliah online ini banyak sekali masalah yang datang, seperti kendala seperti jaringan yang sulit. Terkadang ada mahasiswa yang tidak mempunyai laptop, yang sangat menyulitkan, seperti mengetik di Word. Terkadang dosen harus mewajibkan kita mengetik di Word. Terkadang ada mahasiswa yang dia mempunyai PowerPoint juga. Terkadang ada mahasiswa yang sudah memiliki laptop, tetapi terkadang-kadang masih sangat minim itu pengetahuannya akan teknologi itu, atau gaptek mereka ya. Kadang-kadang karena jarang kan gitu, misalnya di sini kan nggak terlalu pelajaran TIK-nya kan nggak terlalu, tidak semua sekolah yang menerapkan pelajaran TIK tersebut. Itu yang membuat salah satu kesulitannya. Kesulitan yang lain juga, terkadang e-learning suka error, yang membuat terkadang ada teman saya
yang memasukkan tugasnya ke e-learning tetapi tidak bisa. Itu yang membuat terkadang tugas itu tidak bisa diupload. Untung saja ada pertimbangan dari dosen tersebut bahwa bisa diupload melalui di WA saja. Dan itulah kesimpulan dari saya, wawancara singkat dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.